Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran dengan tema strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif di era digital. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia dan juga negara-negara lainnya sudah dekat yang namanya teknologi. Kita hidup sehari-harinya itu sudah berbasis teknologi. Nah, begitu juga dengan dunia pendidikan. Dunia pendidikan sekarang sudah disertai dengan banyaknya platform-platform digital dan juga teknologi yang membantu dan mempermudah proses pembelajaran. Lalu, bagaimana sih calon guru nantinya bakal menciptakan proses pembelajaran yang inovatif dan juga tidak membosankan? Baik, sebelum masuk ke videonya, mari kita tonton video berikut. Bagaimana aplikasi ini presentasi dan semua di sini ya. Meninggalkan jadi jenis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buset. Waduh. Kenapa nih kok datang-datang tiba-tiba lemes gini? Ada lagi nih, kita sama KPK kali tahu. Kita udah temenan lama loh Azmi. Kenapa ya? Udah cerita-cerita aja. Kenapa gitu? Gini, tadi kan pas aku berangkat ke sekolah, itu aku udah semangat, aku udah sholat, udah makan juga. Tapi tiba-tiba pas masuk ke kelas, itu tempat juga pelajaran PPKN. Nah, kau tahu? Nah, buku setebal ini disuruh rangkum coba. Pas udah tulis tangan, habis itu pas gurunya datang itu kan disuruh ngerangkum, tiba-tiba dia pergi loh ke kantin. Iya, apa tuh? Tambah pas dia datang itu cuma ngomel. Kalau misalnya ditanya, kayak kata lagu itulah, suaranya ibu itu bikin kami nyenyak di kelas. Tapi kenapa sih dari dulu ya pembelajaran PPKN tidak pernah seru? Kenapa juga nggak seru? Nah, karena di PPKN itu cuma ada belajar tentang moral, norma, undang-undang, Pancasila, dan lebih membagongkannya situ belajar tentang pahlawan. Nah, yang kita pelajari itu, kau tahu apa? Itu dari dia lahir, tanggal-tanggalnya, proses kemerdekaan Indonesia. Padahal ya, kalau misalnya kita itu tuangin proses pembelajaran tentang pahlawanan itu dalam bentuk video, pasti pembelajarannya lebih menarik. Karena kita itu di kelas nggak perhatiin reka, karena kan kita nggak tahu nanti itu misalnya perang itu gimana. Kita kan nggak tahu, cuma nengok di buku doang. Yes. Itu membosankan kali. Belajar PKN ya? Iya. Iya sih, aku setuju. Kayak dari SD belajarnya itu mulu. Mau SD, SMP, SMA juga belajarnya itu mulu. Dan kalau misalnya gurunya nggak kreatif, pasti kita ngantuk banget. Ya, nanti balik pun apa nih proses pembelajaran PKN di sekolah dasar di jenjang manapun itu nggak membosankan. Kenapa? Kita nggak memanfaatkan teknologi yang ada. Kan kita sekarang udah hidup di zaman yang serba teknologi. Udah ada AI, udah ada Canva, ada platform edukatif, dan ada juga strategi-strategi yang menarik itu. Kapan ya kita sebagai nanti? Ya. Ya, aku pengen nanti sebagai calon guru bakalan memanfaatkan teknologi itu. Lihatlah ke depannya nanti ya. Iya, kita lihat. Nah teman-teman, setelah kita saksikan video tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya proses pembelajaran PKN di jenjang sekolah dasar, SMP, dan SMA masih sangat-sangat membosankan. Mengapa saya bilang membosankan? Bahwasanya pembelajaran PKN di sekolah dasar itu masih cenderung dikuasai oleh pembelajaran berbasis ceramah. Dan juga seringkali guru tidak pernah memberikan sedikit pun pembelajaran yang berbasis digital. Dan mereka tidak pernah memanfaatkan hal tersebut. Dan mereka hanya sering menyuruh siswa untuk mencatat ataupun merangkum buku pembelajaran yang sangat tebal. Nah, diharapkan pada video pembelajaran ini guru akan dapat mendapatkan referensi terbaru tentang proses pembelajaran PKN yang nantinya dapat dicoba dan juga diintegrasikan di sekolah dasar. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke video penjelasannya, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azmi Nurudin Tanjung dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 6 Angkatan 2023 dari Universitas Samudra. Di sini saya akan melakukan pemblokan video pembelajaran tentang strategi pembelajaran yang inovatif dan integratif di era budaya digital. Di sini saya akan membuat video dengan maksud untuk memenuhi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Lutfia Wahyu Saputri selaku dosen
pada mata pelajaran PPKN. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke videonya. Teman-teman semuanya, baik, kita akan masuk ke proses penjelasan tentang apa sih itu proses pembelajaran PKN. Nah, PPKN itu sendiri ialah mata pelajaran yang membahas tentang undang-undang, Pancasila, moral, norma, dan hak, dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Namun, pada proses pembelajaran PKN itu sangat membosankan. Mengapa demikian? Karena pembelajaran PKN itu hanya berfokus pada tanggal, undang-undang, dan juga kurangnya integrasi proses pembelajaran PKN ke hal yang lebih interaktif dan juga menyenangkan. Nah, yang pertama sekali mari kita bahas apa itu strategi pembelajaran integratif. Nah, strategi pembelajaran integratif yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa komponen mata pelajaran seperti PPKN, Pancasila, IPS, dan juga matematika. Nah, contoh yang dapat kita ambil yaitu proyek berbasis digital, yang mana siswa nantinya akan membuat sebuah video, yang mana di video tersebut akan membahas tentang gotong royong. Nah, di video gotong royong tersebut akan membahas tentang kerjasama antar sesama manusia, dan juga akan melibatkan beberapa komponen IPS, yang mananya nanti akan berbau tentang hubungan sesama manusia yang berada dalam satu lingkungan. Dan mungkin masuk juga komponen bahasa Indonesia, yaitu tentang keterampilan berbicara, juga keterampilan mengatakan ataupun mengucapkan sesuatu. Nah, baik teman-teman, mungkin untuk strategi inovatif cukup sampai di situ saja. Sekarang kita masuk ke strategi pembelajaran inovatif. Nah, strategi pembelajaran inovatif sendiri ialah proses pembelajaran yang mana guru akan mengembangkan suatu platform digital ataupun media pembelajaran yang nantinya akan mempermudah proses pembelajaran. Contohnya proses integrasi inovatif media pembelajaran berbasis games, yaitu pada video kali ini saya akan menggunakan GameKit sebagai platform digital saya. Di GameKit sendiri akan membahas tentang pembelajaran berbasis kuis, yang mana nanti kuisnya itu akan diberikan beberapa komponen soal. Nah, di komponen soal tersebut siswa tidak disuruh untuk menulis tangan, namun siswa hanya diberikan kesempatan untuk memilih jawaban. Habis itu mereka akan masuk dalam sebuah games. Nah, di game tersebut mereka akan bersenang-senang. Jadi dari poin tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya ketika proses pembelajaran yang awalnya itu hanya menulis, pindah ke proses pembelajaran yang lebih menarik. Nah, teman-teman, agar lebih paham kita akan masuk ke videonya. Oke, alhamdulillah tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sebenarnya sekarang kita bagaimana? Apakah sejak belajar kayak gini mungkin lebih seru gitu, nggak ada stres atau gimana? Ya, itu lah Mas. Ya, Lebih seru Bang, karena kita bisa belajar lewat game, terus nggak membosankan, lebih rileks. ya. Siap owner. Nah, teman-teman, mungkin sampai di situ saja proses pembelajaran inovatif berbasis GameKit. Nah, dari proses penjelasan saya dari awal sampai akhir bahwa dapat kita simpulkan bahwasanya proses pembelajaran PKN yang awalnya sangat membosankan dan sangat dibenci oleh anak-anak karena hanya berbasis ceramah, dapat kita ubah ke proses pembelajaran yang lebih menarik dengan memanfaatkan platform digital. Karena platform digital sekarang sangat membantu proses pendidikan, dan tidak ada salahnya juga kita sebagai calon guru memanfaatkan hal tersebut ke hal yang lebih baik. Dan di video saya kali ini juga saya berharap kepada semua teman-teman dan juga calon guru nantinya untuk bisa memanfaatkan platform digital yang tersedia di internet. Baik teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini video saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.